Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam pertemuan kajian ngopi bareng IKD. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat, maghfirah dan segala kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Kakanwil Kemenak DIY yang kami hormati, kajian biasanya kita mulai tepat pukul 5:30. Walaupun peserta biasanya nanti akan terus bertambah dan nanti akan berakhir jam 6:30, walaupun seringkali ada tanya jawab. Sehingga nanti penyampaian materi lebih kurang sampai jam 6:20. Sedikit kami sampaikan tentang biodata Bapak pembicara. Nama Dr. Haji Masmin Afif, MAG, lahir di Demak, Jawa Tengah pada 13 Juni tahun 1967. Pendidikan terakhir beliau S3 di UIN, studi Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Alamat rumah sekarang adalah di Rumah Dinas Kanwil Kemenak DIY di Jalan Sukonandi, Yogyakarta. Riwayat jabatan beliau meniti karir sejak menjadi Kepala KUA, kemudian Kasih Urusan Agama Islam di Kanwil, Jawa Tengah, Kepala Kantor Kemenak Kebumen, kemudian Kepala Kantor Kemenak Klaten, kemudian Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan kemudian sekarang beliau dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 2021 menggantikan Bapak Edi Gunawan. Demikian sedikit biodata dari narasumber kita pada pagi hari ini. Selanjutnya waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Haji Masmin Afif MAG. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Moderator yang saya hormati, Bapak Ibu peserta kajian ngopi IKD Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbahagia, yang kami muliakan. Puji syukur tentunya wajib kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang
telah dianugerahkan kepada kita semua. Bagi yang sejauh ini kita masih mendapatkan limpah nikmat sehat walafiat, sempat untuk bersama-sama kita melakukan kegiatan kajian yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Semoga kegiatan yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah hasanah dalam kehidupan kita semua. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah untuk senantiasa bisa mengikuti sunnah-sunnah dan perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para peserta kajian pagi secara online yang kami hormati, terima kasih kami sampaikan kepada panitia kajian pagi IKD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut bersama-sama bergabung. Bersama-sama kita mengkaji terkait dengan tema pada pagi hari ini adalah nikah siri dalam timbangan kompilasi hukum Islam yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Nikah siri dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami melanjutkan matur, perlu kami sampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara yang mendasarkan setiap aktivitas kita dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, beragama, bernegara, kita harus melandaskan regulasi atau hukum yang menjadi acuan pelaksanaan kehidupan kita bersama. Untuk itu, pada pagi hari ini akan kami sampaikan bahwa terkait dengan perkawinan atau pernikahan di Indonesia jelas sudah kita ketahui bersama adanya regulasi atau undang-undang yang mengatur bagaimana masyarakat kita, negara hadir untuk memberikan kenyamanan dan kepastian hukum terkait dengan masalah perkawinan atau pernikahan. Sehingga ikatan suami istri harus dilakukan sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada di Indonesia. Untuk itu perlu kami tegaskan secara regulasi, secara peraturan perundang-undangan di Indonesia secara hukum tidak mengenal istilah nikah siri. Jadi pernikahan telah diatur sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang sekarang sudah ada beberapa revisi kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Maka terminologi atau batasan terkait perkawinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 1 menyampaikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang istri dan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan yang kita ikuti sebagaimana regulasi yang ada, Bapak Ibu, adalah sebagaimana yang tertera pada pasal 1 terkait dengan dasar perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di pasal 2 ayat 1 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan ayat kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pasal dan ayat di atas, Bapak Ibu kaum muslimin yang kami muliakan, sebetulnya dalam pandangan regulasi, dalam pandangan undang-undang, tidak ada istilah nikah siri. Nikah itu adalah dicatat. Jadi nikah itu agar mempunyai kekuatan hukum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 174 yang sekarang dengan adanya tambahan atau revisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Kenapa pernikahan itu harus dicatat? Karena pernikahan itu berdampak terhadap kehidupan keluarga. Terhadap bahwa pernikahan itu ada ikatan hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang semula orang lain bisa menjadi halal, bisa menjadi sah ketika telah dilakukan akdun nikah. Maka hal itu agar mempunyai kepastian hukum kapan pernikahan itu dilaksanakan, di mana, hari apa, jam berapa akan dilakukan pencatatan oleh petugas pencatat nikah. Kalau sekarang istilahnya adalah penghulu. Dengan dilaksanakan pernikahan di hadapan petugas yang disahkan oleh negara, yakni para penghulu, maka pernikahan itu menjadi mempunyai kekuatan hukum. Dan dari situ akan bisa menjadi pegangan bagi seorang pria dan seorang wanita yang telah menyatukan hati untuk membentuk sebuah keluarga yang harapannya menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Bapak Ibu yang kami hormati, terjadinya ketimpangan dalam pernikahan sehingga tujuan dan pernikahan tersebut tidak akan tercapai dengan baik, terjadinya konflik keluarga dan komitmen bersama dalam rumah tangga yang tidak terjalin akan berujung pada perceraian akibat terabaikannya hukum Islam yang mencakup segi hukum, sosial, dan ibadah, terpisahkan satu sama lain. Tujuan pernikahan sebagaimana yang diimpikan oleh syariat Islam, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak terpenuhinya syarat dan rukun dalam perkawinan dalam Islam dan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan ke kantor urusan agama dengan maksud agar kedua pasangan itu mendapatkan payung hukum yang jelas. Sehingga Bapak Ibu yang kami hormati, maka di pasal 2 pencatatan perkawinan itu harus dicatat dan disaksikan oleh petugas yang mendapatkan penugasan dari negara, sehingga ketika itu dilakukan maka akan menjadi jelaslah terkait dengan pelaksanaan perkawinan atau pernikahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, disinilah pentingnya kami sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan bahwa dari tinjauan hukum positif kita berharap pernikahan itu dilakukan sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada, yakni Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia
yang saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan mengabaikan adanya regulasi itu, maka ke depan akan menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Maka sebetulnya sekali lagi saya sampaikan bahwa dalam terminologi undang-undang tidak dikenal istilah nikah siri. Nikah atau perkawinan ya sebagaimana batasan yang kami sampaikan di atas, perkawinan yang mempunyai tujuan yang jelas, perkawinan yang dicatatkan atau pelaksanaan perkawinan yang dilakukan pemantauan, pemeriksaan berkas-berkasnya oleh petugas yang mendapatkan legalitas yang sah dari negara, yakni para penghulu. Di luar itu berarti secara hukum positif maka kami sampaikan karena pernikahan itu harus diawasi oleh petugas yang berwenang oleh negara. Pernikahan itu harus diperiksa syarat-syarat administrasi dan secara syar'inya. Maka ketika pelaksanaan pernikahan itu akan dilaksanakan, maka harapannya sebagaimana regulasi atau undang-undang pernikahan dilakukan pelaporannya kepada petugas yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini KUA kalau umat Islam, dicatatkan, dilakukan proses-proses verifikasi berkas, ada tidaknya halangan pernikahan, bagaimana persyaratan terkait dengan administrasi dan syar'inya. Ketika pada saatnya dilaksanakan pernikahan atau ijab kabul, disaksikan oleh dua saksi, disaksikan oleh petugas, dicatat, kemudian setelah itu pengantin akan mendapatkan legalitas hukum formal, yaitu surat nikah. Kalau nikah siri, berarti pernikahan itu tidak di hadapan petugas yang disahkan oleh negara, dan pernikahan itu tidak tercatat, sehingga kalau boleh kami nyatakan tidak ada pernikahan menurut kacamata regulasi yang ada di Indonesia. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita sampaikan berdasarkan beberapa kajian, beberapa peristiwa, nikah siri itu nikah yang dilaksanakan tidak di hadapan petugas yang sah, tidak dilaksanakan di hadapan petugas yang mendapatkan penugasan resmi dari negara. Nah, ketika itu dilaksanakan, nanti akan berdampak terhadap beberapa masalah di kemudian hari. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, nikah siri itu kalau boleh kita berikan makna pernikahan di bawah tangan, jadi pernikahan yang tidak disaksikan dan tidak dicatatkan di hadapan petugas yang sah. Dan itu kemudian hari akan ada dan banyak hal-hal yang berdampak negatif terhadap pernikahan tersebut. Nikah siri dalam perspektif hukum positif, maka Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan pandangan hukum yang berlaku di Indonesia, nikah siri merupakan nikah yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau undang-undang pernikahan. Kemudian yang kedua, bahwa sebagaimana pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 174 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, junto pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 kompilasi hukum Islam, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Ini sebagaimana
kompilasi hukum Islam, hukum positif yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, dengan demikian dalam peraturan perundang-undangan, nikah siri tergolong pernikahan ilegal atau tidak sah menurut undang-undang. Jadi ketika pernikahan itu dilakukan di bawah tangan, maka dalam pandangan regulasi atau undang-undang itu dinyatakan pernikahan yang ilegal karena tidak memenuhi standar peraturan undang-undang perkawinan. Persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagaimana syarat kumulatif bagi kalangan umat Islam Indonesia sebagaimana menurut hukum positif, yaitu pernikahan harus dilakukan menurut hukum Islam dan setiap pernikahan harus dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Ketika pernikahan itu dilaksanakan, tidak di hadapan petugas dan tidak dicatatkan, maka akan berdampak negatif di kemudian hari. Siapa yang tahu kalau seorang suami istri itu telah terjadi pernikahan, kalau tidak dicatat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan ketika itu tidak mempunyai surat nikah, maka mohon maaf akan ada banyak pihak yang sangat dirugikan, dan itu tidak kita inginkan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, dampak daripada nikah siri, yang pertama bahwa perlindungan hukum bagi wanita tidak bisa berjalan. Jadi ketika ada sebuah perkawinan tidak dicatatkan, maka ketika si wanita mempunyai anak, maka pengurusan terkait dengan status anak pun akan menjadi masalah dan terkendala. Ketika pun catatan sipil bisa memproses, tetapi ketika tidak ada surat nikah, maka di sana anak hanya tertulis bahwa si A binti ibunya, ayahnya tidak bisa tercatat karena tidak punya dokumen pernikahan yang sah. Tidak hanya itu, banyak hal dampak-dampak yang lain, dampak-dampak perdata, hak-hak terkait dengan harta benda dan lain-lain, ketika pernikahan tidak dicatatkan akan menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari. Jadi tidak hanya kepastian hukum terhadap wanita, tetapi juga status anak. Tidak ada kekuatan hukum bagi istri dan anak dalam harta waris. Kemudian juga dampak negatif yang lain adalah terkait dengan ekonomi. Bahwa dengan adanya nikah di bawah tangan, nikah yang tidak mendapatkan legalitas formal, tidak mempunyai bukti autentik secara administrasi, maka sangat mungkin terkait dengan masalah-masalah ekonomi istri, maka ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu akan menjadi permasalahan dalam keluarga. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, dalam tinjauan hukum Islam dalam artian hukum positif di Indonesia, bahwa Indonesia adalah negara hukum, negara yang melandaskan seluruh aktivitas dan kegiatan kita diatur secara hukum, secara berlandaskan regulasi yang ada, maka kami tekankan bahwa dalam konsep undang-undang perkawinan tidak dikenal nikah siri. Nikah adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan dilakukan pencatatan, perkawinan diawasi, diperiksa oleh petugas yang mendapatkan penugasan sah oleh negara. Ketika perkawinan itu di luar regulasi, di luar undang-undang pernikahan, maka
di situ akan banyak hal negatif, dampak-dampak yang tidak diinginkan, utamanya sangat berdampak negatif terhadap istri dan anak-anak serta keturunannya. Bapak Ibu, para peserta kajian ngopi IKADI yang saya hormati, saya pikir sementara seperti itu penjelasan yang bisa kami sampaikan, sehingga kami sangat-sangat mengharapkan bahwa karena pernikahan ini adalah di samping kita mengharapkan tujuan utamanya adalah membentuk pasangan suami istri keluarga yang bahagia sejahtera, tentunya harus dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Maka ketika terjadi penyimpangan itu, maka banyak hal yang akan berdampak terhadap kehidupan sebuah keluarga yang diidam-idamkan. Moderator yang saya hormati, mungkin untuk sementara itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kita berharap bahwa pernikahan yang ada, kita berharap sebagai warga negara yang baik, mari kita lakukan pernikahan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, di mana itu ada beberapa perubahan-perubahan, di mana asal pertama undang-undang kita yang berlaku sudah dapat kita baca dan kita lihat bersama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan di Indonesia. Untuk sementara demikian, Pak Moderator, beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan mungkin ketika ada Bapak Ibu yang ada respon atau mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu, insya Allah nanti akan kita bisa lakukan dialog, dan kami berharap mungkin ini bagian dari upaya kita ikut mensosialisasikan bahwa saat ini kita berharap sebagai warga bangsa yang taat terhadap regulasi dan aturan, mari kita bersama-sama mengikuti regulasi yang ada. Lakukan pernikahan sebagaimana undang-undang yang telah ada, agar mendapatkan kepastian hukum, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam keluarga yang diinginkan, yang dicita-citakan. Tidak ada lain adalah keluarga yang bahagia sejahtera, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Jazakumullah khairan jaza kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Masmin Afif MA, yang sudah menyampaikan materi beliau. Tentu saja saya tidak akan mengomentari. Ada beberapa pertanyaan lewat chat ya, yang ditujukan kepada forum ini. Pertama dari Bapak Muhammad Sukailan. Yang pertama, mohon pencerahan. Apakah kedudukan dalam nikah siri tidak mempunyai kekuatan hukum Islam? Padahal dengan jelas disampaikan pada pasal 2 bahwa nikah dianggap sah bila dilakukan menurut agama masing-masing. Dan bagaimana dengan status orang yang menikah sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? Nah, satu persatu kemauan, monggo Bapak. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak Subailan. Betul bahwa sebagaimana ayat 2 pasal 2 ayat 1 pasal 21, pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Oke, sepanjang persyaratan syarat rukun dari pernikahan itu dipenuhi, maka menurut syariat Islam, sebagaimana syariat Islam itu sah. Tetapi sah dalam artian secara syar'inya, Pak. Tetapi secara administrasi, kita kan di Indonesia ini
mengikuti hukum positif. Hukum yang tentunya kita berharap ada kebaikan setelah terjadinya pernikahan. Karena pernikahan dilakukan secara agama, secara rukun, syaratnya sah, tetapi tidak dicatatkan, ini akan banyak persoalan permasalahan di kemudian hari. Sebagai negara hukum, negara yang melindungi seluruh hak-hak warga negara, kita berharap pernikahan itu tidak hanya sah secara syar'i, tapi lebih dari itu juga sah secara administrasi negara. Sehingga saya tegaskan dalam pandangan hukum positif Indonesia, dalam regulasi undang-undang perkawinan, sepanjang perkawinan itu dilakukan memenuhi syarat rukunnya sah, tetapi sah dalam pandangan regulasi, sah dalam undang-undang 19 tahun 74, undang-undang 16 2019 itu tidak hanya sekedar sah, tetapi harapannya mempunyai kekuatan hukum legal dalam regulasi yang berlaku di Indonesia, yakni dicatatkan sehingga mempunyai kekuatan hukum dan sah ketika berhadapan dengan hal-hal yang bersifat administratif, maka di sana akan menjadi tidak bermasalah. Kemudian yang kedua, bagaimana pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang 9 Undang-Undang Perkawinan? Perkawinan yang terjadi sebelum itu dinyatakan sah atau makot salaf. Jadi tetap mempunyai kekuatan hukum sebagaimana yang terjadi pada saat hukum itu berlaku. Jadi tidak memaksakan kejadian yang terjadi diatur sebagaimana peraturan yang baru datang. Jadi dari Islam pun kita mempunyai konsep makot salaf. Jadi apa yang sudah terjadi sebelum regulasi yang ada, maka itu dinyatakan sah sesuai dengan regulasi yang terjadi atau berjalan pada saat itu. Demikian, Pak. Terima kasih Bapak Dr. Masman Afif MA. Selamat hadir pada seluruh peserta dan yang ingin menyampaikan pertanyaan, menyampaikan pendapat, kami persilahkan untuk mencatat di chat atau raise hand, mengangkat tangannya. Sebelum yang mengangkat tangannya kami beri waktu, ini Bapak Muhammad Sukailan ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, apakah ada studi yang relevan dengan topik ini? Misalkan diperbandingkan dengan negara lain yang menganut hukum Islam, bahwa sistem di negara kita dengan pengaturan ini, perceraian atau kesejahteraan perempuan, apakah lebih terjamin? Demikian Bapak narasumber. Terima kasih Pak Moderator, Pak Subailan. Saya pikir non sewu mohon maaf. Jadi memang sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan referensi atau belum pernah ada kajian terkait dengan perbandingan regulasi yang ada di Indonesia dengan regulasi yang ada di negara Islam. Yang terpenting saat ini kita sebagai warga bangsa Indonesia adalah kita tekankan, kita ikuti regulasi yang ada di Indonesia. Dan insya Allah undang-undang perkawinan yang sudah dicanangkan akan memberikan perlindungan dan menjadi hukum yang sangat positif bagi warga masyarakat kita. Itu jawaban kami, Pak Subailan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Masman Afif MA. Ada yang mengangkat tangannya untuk bertanya dari Bapak Deden Anjar Herdiansyah. Kami beri kesempatan waktu, tolong disampaikan dengan kalimat yang efektif. Silakan. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya ingin bertanya,
Yang pertama berkaitan dengan realitas di masyarakat. Apakah selama ini ada alasan-alasan yang normal seseorang melakukan nikah siri gitu? Karena yang saya tahu biasanya orang-orang yang melakukan nikah siri itu pasti ada masalah. Pasti ada sesuatu. Kalau orang tidak ada sesuatu kan nikah ya normal-normal saja begitu. Apakah ada selama ini orang yang normal-normal saja, tidak ada persoalan apapun, kemudian dia memutuskan untuk nikah siri? Nah, adakah kasusnya yang begitu, Bapak? Apakah ada kasusnya yang memang tidak ada persoalan, dia kemudian memutuskan untuk nikah siri? Biasanya, mohon maaf, biasanya kasus yang terjadi adalah menutupi perselingkuhan, menutupi poligami misalnya, kemudian bahkan menutupi perzinaan dan sebagainya, itu orang kemudian melakukan nikah siri. Yang kedua pertanyaannya adalah, apakah ada pernah dilakukan kajian ulang terkait dengan hukum nikah siri secara agama? Kalau secara positif, oke, tidak ada masalah. Tapi secara syar'i, selama ini kan fatwanya adalah boleh atau sah begitu ya. Secara agama, tetapi justru bolehnya ini, sahnya ini secara agama yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang melakukan nikah siri. Kan boleh secara agama, meskipun secara hukum positifnya tidak boleh, hukum negaranya ilegal, tetapi secara agama boleh. Maka itulah yang menjadi alasan orang-orang kemudian melakukan nikah siri. Apakah pernah ada kajian ulang yang menyebabkan kemudian hukumnya menjadi berubah gitu? Misalnya minimal menjadi makruh gitu ya. Kalau secara agama kan memang selama syaratnya ada, rukun-rukunnya ada, sah gitu. Tetapi sekali lagi inilah justru yang digunakan oleh orang-orang tertentu itu untuk menjadi alasan. Seakan-akan legal, yang penting secara agama sah, tetapi mudorotnya selama ini saya kira jauh lebih besar. Dan saya belum melihat ada sisi maslahatnya orang melakukan nikah siri itu, saya kok belum melihat ada sisi maslahatnya, tapi mudorotnya jauh lebih besar. Digunakan untuk praktek-praktek yang bahkan nanti melanggar syariat agama sendiri itu sendiri gitu. Nah, apakah pernah Ustadz ada kajian tertentu pernah dibahas ulang gitu? Kalau dulu memang di masa Rasulullah, di masa para sahabat begitu kan tidak ada pencatatan secara negara begitu ya, sehingga tidak ada masalah gitu. Tapi sekarang orang menjadi ketahuan, orang tidak mau mencatatkan secara negara itu pasti ada masalah, pasti ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Ya, sudah bisa ditangkap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua pertanyaan, Bapak. Pertama, ada nggak orang yang nggak ada masalah, normal-normal saja, tapi nikahnya siri? Kemudian secara agama dikatakan nikah siri sah. Itu pertanyaannya dua ya. Apakah semua nikah siri sah secara agama? Dan apakah hukum itu bisa berubah? Misalnya sekarang nggak sah lagi, tapi makruh. Nah, gitu. Monggo, Bapak narasumber. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih atensi Pak Deden Anjar yang telah menyampaikan dua pertanyaan pokok. Yang pertama kami jawab sepanjang yang saya tahu. Jadi memang sudah hampir sekitar 25-26 tahun kami terlibat dalam pelayanan ini. Kayaknya memang yang saya tahu tidak ada sih orang yang kalau tidak ada masalah dia melakukan nikah siri. Karena itu tadi di awal kita sampaikan bahwa negara Indonesia membuat regulasi, membuat aturan bahwa negara regulasi memandang pernikahan itu sah ketika dicatatkan secara administrasi. Jadi ketika tidak ada masalah, saya pikir selama ini saya belum mendapatkan sebuah laporan. Saya tidak ingin nikah tertulis meskipun juga baru atau hanya nikah sekali mestinya. Tetapi yang ada tentunya dalam pernikahan ini kan
berlaku harapannya seumur hidup, bahkan kalau bisa fid dunya wal akhirah, sehingga menginginkan terjadinya sebuah hubungan yang harmonis dan mendapatkan kepastian hukum tercatat. Nah, sehingga kalau ada orang-orang yang tidak seperti itu, dan selama ini terus terang saya belum pernah mendapatkan laporan terjadinya pernikahan siri, ya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Deden tersebut. Banyak hal dilakukan karena memang ada hal-hal di luar pernikahan yang sudah dicatatkan itu terjadi, sehingga dengan beberapa alasan-alasan. Sebetulnya regulasi juga memberikan peluang kalau kepingin nikah poligami, sepanjang diikuti sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga pernikahan itu akan jelas, pernikahan itu mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan jaminan terkait dengan administrasi yang sah. Jadi seperti itu Pak Deden, terima kasih. Saya sepakat, jadi intinya kalau tidak terjadi sesuatu, mengapa nikah siri itu terjadi? Jadi terjadi itu kadang memang banyak hal, banyak faktor yang menyebabkan mereka itu melakukan nikah siri dengan beberapa alasan-alasan yang ada. Kemudian terkait dengan kajian sah. Jadi sekali lagi saya berbicara sebagai aparatur sipil negara Kementerian Agama yang harus menyampaikan ini secara regulasi. Jadi sahnya menurut agama, tetapi juga dicatat, sehingga mempunyai kepastian hukum positif. Terkait dengan kajian secara syar'i, saya yakin ini sudah tidak perlu dipertanyakan, sepanjang itu memenuhi persyaratan secara syar'i. Tetapi saya pikir hukum positif di Indonesia itu menjamin lebih jauh, menjamin lebih banyak pihak-pihak terkait agar bisa terselamatkan. Terkait mungkinkah, segala sesuatu sangat mungkin. Sepanjang kalau di Indonesia tentunya undang-undang regulasi ini disepakati oleh para pembuat regulasi. Sehingga kalau berbicara terkait dengan mungkin, ya semuanya di dunia ini sangat mungkin. Sepanjang memang regulasi dan pihak-pihak yang menyusun terkait dengan undang-undang ini, pemerintah dan para legislatif ada niat untuk melakukan revisi, sangat-sangat mungkin. Tetapi sepanjang saat ini yang kita lihat dan yang sudah ada, kita tetap harus mengacu kepada apa yang sudah ditetapkan seperti itu. Saya pikir itu Pak Deden. Terima kasih Bapak narasumber. Tadi ini ada 3 yang raise hand, tetapi kita gantian dengan yang chat dari Bapak Zainal Mutakin. Izin bertanya, bagaimana jika ada seseorang yang mau berpoligami, kemudian dia menikah dengan tidak disaksikan dan dicatatkan oleh petugas yang sah? Tujuannya agar sah saja menurut agama. Namun dia berencana untuk mencatatkannya melalui KUA di kemudian hari. Nikah siri yang ditempuh olehnya dilakukan agar memuluskan niatnya untuk berpoligami. Karena selama ini dia tidak mendapatkan izin dari istri pertama untuk menikah lagi. Kemudian apakah agar pernikahan kedua bisa tercatat secara resmi di KUA, harus ada izin tertulis dari istri pertama yang mengizinkannya untuk menikah lagi? Monggo Bapak narasumber. Oke, terima kasih Pak Zainal Mutakin. Dalam undang-undang disampaikan, Undang-Undang nomor 174 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang 16 tahun 2019, pasal 3, pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Kemudian di ayat 2 pasal 3, pengadilan dapat memberi izin kepada seseorang suami untuk beristri
lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, kemudian di pasal 4 dalam hal seseorang suami dan istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Jadi intinya begini, Pak Zainal Mutakin, ketika seseorang melakukan poligami, dinyatakan mendapatkan layanan administrasi terkait pencatatan itu, ranahnya berada di pengadilan. Jadi ketika pengadilan memberikan rekomendasi untuk dilaksanakan poligami, karena sebelum rekomendasi itu dikeluarkan ada sidang pemanggilan pihak-pihak terkait, yakni antara suami dengan istri pertama. Nah, ketika kedua belah pihak sudah sepakat, maka dikeluarkan rekomendasi dari pengadilan dan KUA bisa melaksanakan pernikahan poligami sebagaimana regulasi yang ada. Tetapi ketika pelaksanaan itu dilaksanakan sebelum mendapatkan izin istri dan istri tidak mengeluarkan izin serta pengadilan tidak mengeluarkan rekomendasi, maka itu tidak bisa dilakukan pencatatan di KUA. Nah, KUA itu melakukan pencatatan ketika tidak ada permasalahan terkait dengan pernikahan pertama, katakanlah. Kemudian untuk pernikahan kedua persyaratannya harus ada rekomendasi dari pengadilan. Dan rekomendasi pengadilan itu keluar ketika ada kesepakatan pihak-pihak terkait, yakni adanya izin dari istri pertama. Kalau pelaksanaan pernikahan sudah dilakukan untuk pernikahan yang kedua dengan siri, dengan tidak sepengetahuan istri pertama, kemudian dilakukan pernikahan dan ingin mencatatkan agar bisa tercatat, ya memang harus mendapatkan izin istri pertama, kemudian mengajukan permohonan nikah poligami ke pengadilan, pengadilan memanggil pihak-pihak suami istri pertama tadi sudah sepakat, kemudian keluar rekomendasi. Nah, dari rekomendasi pengadilan itulah bisa terjadi pernikahan poligami, dan itu sah secara administrasi dan insya Allah sah secara syar'i. Jadi demikian Pak Zainal. Jadi kuncinya agar bisa tercatatkan, ya, itu memang harus terkait poligami harus ada izin dari istri pertama. Ketika itu tidak ada, maka izin rekomendasi dari pengadilan tidak akan keluar. Dan ketika izin rekomendasi pengadilan tidak keluar, KUA tidak bisa melanjutkan pencatatan pernikahan poligami. Demikian Pak Zainal Mutakin. Oke, terima kasih Bapak narasumber. Kemudian ada yang raise hand, mengangkat tangannya, Bapak Muhan. Kami persilahkan Bapak Muhan. Tadi Bapak Wardani, tapi sudah nggak angkat tangan lagi ya. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Malakanwil Kemenag DIY. Ini kan sudah viral berita dari Profesor Zuhdan dari Dirjen Pendudukan, ya kalau tidak keliru, Kemendagri, itu ada video viral bahwasanya anak maupun istri atau suami dari pernikahan siri itu bisa, dalam arti boleh didaftarkan masuk dalam daftar anggota KK. Itu artinya dari pernikahan siri itu apabila lahir seorang anak maupun istri siri itu bisa masuk dalam KK. Nah, bagaimana ini dengan kaitannya dengan undang-undang perkawinan yang mengatur pernikahan poligami harus ada izin istri pertama, harus ada rekomendasi dari
pengadilan agama ini kok ada dua peraturan ataupun itu apa surat edaran dari ini pejabat negara dari Kementerian Dalam Negeri kok berbeda. Ini mohon dijelaskan. Terima kasih Bapak Kepala Kanwil Kemenak DIY. Terima kasih Bapak Mohan. Jadi ada dua aturan yang kayaknya bertentangan, bahwa nikah siri tidak diperbolehkan, tetapi aturan terbaru nikah siri bisa membuat kakak. Nah, ini bagaimana Bapak narasumber? Kami persilahkan. Terima kasih Pak Mohan. Domain kami di Kementerian Agama adalah melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi yang terkait dengan tugas kami Kementerian Agama. Jadi di dalam Undang-Undang Pernikahan selama ini pernikahan akan bisa dikeluarkan buku nikah sepanjang memenuhi persyaratan yang ada. Yakni tidak ada masalah dari segi syarinya terpenuhi, dari segi administrasi terpenuhi. Nah, terjadinya atau adanya viral yang terkait itu justru mohon maaf, kami tidak punya kewenangan untuk menjawab itu. Sepanjang KUA tidak pasti teman-teman di KUA para penghulu tidak akan bisa mengeluarkan surat nikah ketika persyaratan pernikahan itu tidak memenuhi syarat, termasuk adanya poligami. Sehingga kalau Kementerian Dalam Negeri menyampaikan boleh, ya monggo itu otoritas mereka. Bolehnya itu di KK apa boleh membuat KK tanpa surat nikah. Nah, itu kami kembalikan karena otoritas terkait dengan KK memang berada di Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan perkawinan, sepanjang regulasinya belum berubah, maka kita tetap akan mengikuti regulasi itu. Nah, terima kasih. Jadi sudah ada viral terkait dengan informasi itu. Tentunya ini akan menjadi bahan bagi kita internal Kementerian Agama yang kemudian nanti akan pasti di tingkat pusat akan merespon terkait dengan itu. Namun sekali lagi kami sampaikan Kementerian Agama domainnya pelayanan terkait dengan pencatatan nikah. Sepanjang persyaratan sesuai bahwa poligami bisa dilakukan oleh warga negara kita sepanjang memenuhi persyaratan tadi. Kalau tidak memenuhi persyaratan, maka tidak akan bisa dicatatkan di KUA dan tidak akan mendapatkan buku nikah. Nah, terkait dengan penulisan di KK ketika memang tidak ada surat nikah dan bisa, mohon maaf itu berada di luar domain kami. Terima kasih Pak Mohan. Demikian, memang ada dua aturan ya. Nanti kalau yang nikah siri bisa tercatat di Dukcapil dalam satu KK, ya. Tetapi ada keterangannya. Nah, nanti bisa dilihat, tapi ini jadi aturan yang bertabrakan. Ya. Monggo yang selanjutnya raise hand itu Bapak Warjono Jaya. Kami persilahkan kepada Bapak Warjono Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita lihat mungkin banyak sekarang di medsos juga, mungkin di banyak media, kalau kita lihat ini Bapak, banyak sekarang jasa nikah siri. Dan bahkan ada beberapa tempat itu yang papan namanya itu cukup mencolok. Nah, padahal kalau kita lihat kan mungkin kalau tidak salah wali nikah siri itu kan sama dengan wali nikah ketika tercatatkan di KUA. Mungkin nanti ada pencerahan dari Bapak. Kemudian yang kedua terkait dengan nikah siri itu kan menurut hukum Islam meskipun tanpa izin istri pertama itu sah. Tapi kan ketika pernikahan itu ditujukan untuk kebaikan, kemaslahatan keluarga dan lain-lain, termasuk lingkungan tentunya. Nah, ketika misalnya kalaupun itu sah, nanti suatu saat kan nggak mungkin ini suami tidak
berkunjung ke istri yang kedua, itu pasti nanti akan terjadi banyak kebohongan. Misalnya tanpa izin istri menikah lagi, kan tentu ketika berkunjung di luar jam kerja misalnya, atau di luar jam kebiasaan ketika harusnya sudah pulang belum pulang, tentu ditanya sama istrinya, Pak kemana Pak? Nah, ini kan ternyata akan terjadi kebohongan yang akan terus berkepanjangan. Padahal yang namanya nikah siri itu sah, tetapi ketika berbohong itu kan berarti membiarkan dirinya menjadi pendosa, berbuat dosa terus, akan sekali berdosa, ya tentu akan membuat dosa baru untuk menutupi kebohongannya. Ini kan sama saja, mohon maaf, kalau dosa itu kan ujungnya ke neraka, kalau kita mau bicara dosa dan pahala. Nah, ini monggo Ustaz nanti pencerahannya, jangan mudah kemudian kita yang penting dikasih meskipun tidak izin istri sah. Bisa lihat soalnya pesertanya mayoritas laki-laki, jangan-jangan ini ada ketertarikan untuk nikah siri semua. Itu Bapak mohon pencerahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Warjono Jaya Sutrisna. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jasa nikah siri Pak, yang sekarang berkembang. Yang kedua adalah jika nikah siri dianggap sah, tapi muncul perilaku berikutnya, yaitu berbohong kepada kedua istrinya. Demikian Bapak, kami persilahkan. Terima kasih Pak Warjono Jaya. Jadi sebetulnya yang berhak mengawasi, memeriksa, mencatat pernikahan adalah petugas negara yang disahkan dan mendapatkan penugasan resmi, yakni para penghulu. Jadi sebetulnya ketika terjadi adanya jasa nikah siri, itu sebetulnya monggo nanti kami akan mencoba melihat regulasi kembali. Kayaknya dulu sebetulnya pihak-pihak yang melaksanakan pernikahan tidak sesuai dengan regulasi itu bisa dilakukan upaya-upaya hukum agar memang hukum positif terkait dengan undang-undang pernikahan ini benar-benar bisa ditegakkan. Dan itu mohon maaf nanti secara teknis akan kami coba kembali melihat regulasi itu. Jadi agar pernikahan siri yang itu kemudian hari berdampak panjang terhadap kehidupan tidak terjadi. Sebagaimana pertanyaan yang kedua, bahwa hukum positif di Indonesia ini menyampaikan ada ruang yang diberikan oleh negara ketika seseorang ingin menikah poligami. Sehingga kita berharap nikah siri tidak menjadi alasan untuk mereka menghalalkan dari segi regulasi yang ada. Karena tadi ketika nikah siri itu dilakukan, tidak dicatatkan, tidak punya buku nikah, ya, maka akan terjadi seperti tadi kebohongan-kebohongan. Padahal niatnya nikah itu kan ibadah. Tetapi ketika ibadah itu dicampur dengan kebohongan-kebohongan, sementara kalau ada sama-sama niat baik, istri pertama memberikan izin dan dilakukan sidang di pengadilan mendapatkan rekomendasi izin nikah poligami, akan dilakukan pencatatan sebagaimana undang-undang, dan pernikahan poligami yang kedua atau mungkin yang ketiga itu bisa dicatat dan mendapatkan kekuatan hukum positif buku nikah, sehingga ketika akan berkunjung ke istri kedua, ke istri ketiga tidak masalah, tidak harus berbohong. Terjadinya kebohongan kan karena peristiwa awal yang menyatakan nikah siri sah secara syar'i, monggo itu secara syar'i sepanjang memenuhi persyarat, tetapi dari pandangan sudut hukum positif dan negara belum sah karena belum dicatatkan sah agar ada manfaat maslahah yang lebih banyak dan lebih panjang. Sehingga kita berharap ibadah terkait dengan pernikahan ini, kalau nikahnya siri umpet-umpetan, ya akhirnya
akan selalu mencari alasan berbohong, berbohong dan berbohong, dan itu tidak berbanding lurus dengan niat awal. Maka kita berharap dan sampaikan melalui media kajian ini, mari bersama-sama sebagai warga yang baik kita ikuti regulasi. Lakukan pernikahan secara transparan, terbuka, tercatat, sehingga mempunyai kekuatan hukum positif di Indonesia dan itu bermanfaat untuk keberlanjutan kebahagiaan dalam sebuah keluarga yang diidam-idamkan. Mungkin demikian Pak Warjono Jaya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf manakala memang jawaban belum bisa memberikan kepuasan kepada Bapak-Bapak semuanya. Waktu kami kembalikan kepada Pak Moderator. Jika Bapak narasumber masih punya waktu, ini ada 2 chat yang belum dijawab. Bagaimana Bapak? Waktunya sudah 6:30 ya. Iya. Mungkin PR untuk mungkin kesempatan berikutnya, Pak Moderator. Terima kasih Bapak Dr. Masman Afif MA, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DIY. Persoalan ini tentu saja persoalan yang memang perlu sering-sering kita bahas tentang nikah siri, apalagi Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat bagi para mahasiswa, ya orang-orang yang bekerja datang ke tempat kita, terutama bagi para aparat pemerintah, ya untuk mengawasi atau untuk berkomunikasi dengan mereka-mereka yang tinggal satu rumah dan tercatat sebagai nikah siri. Saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Haji Masman Afif MA, Kakanwil Kemenak DIY yang sudah bersedia rawuh dan mempresentasikan materi yang cukup penting. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta, para asatidz yang juga hadir pada pertemuan pagi hari ini. Semoga pertemuan pagi ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami cukupkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, terima kasih.